Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Agus Dwi Cahya MM selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan ini yang membahas mengenai Go Public. Tetapi sebelumnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama anggota kelompok 4 dengan saya sendiri, Dina Nur Fatimah, NIM 2019-008051 sebagai moderator dan materi pertama. Yang kedua yaitu dengan Destria Ika Latansa, NIM 2019-008055 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Alifia Nur Aini, NIM 2019-008067 sebagai pemateri ketiga. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian dari Go Public. Pengertian dari Go Public atau sering disebut juga penawaran umum adalah suatu kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau perusahaan yang terbuka. Materi yang kedua yaitu tentang tujuan perusahaan Go Public. Tujuan Go Public pada umumnya adalah untuk menghimpun dana lebih banyak dari masyarakat luas. Di sini perusahaan akan melepaskan sebagian sahamnya di luar. Setelah sebelumnya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berinvestasi untuk perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan dana tanpa dibebani bunga. Tujuan yang pertama ini, perusahaan bisa menghimpun dana lebih murah dari penjualan sahamnya. Perusahaan tidak akan perlu membayar dengan tambahan bunga seperti himpunan dana yang mereka lakukan melalui obligasi. Yang kedua yaitu perusahaan semakin dikenal secara luas. Perusahaan yang berhasil go public akan lebih dikenal secara luas dan ini bisa untuk meningkatkan citra mereka. Semakin perusahaan ini dikenal secara luas, maka pihak akan semakin banyak pihak investor yang datang untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu nilai perusahaan akan naik. Tujuan Go Public selanjutnya ini untuk menaikkan nilai perusahaan. Nilai ini sangat berkaitan dengan harga saham yang naik. Harga saham yang naik berarti banyak investor yang tertarik dengan sahamnya sehingga melakukan pembelian secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kepada kenyataannya IPO membuat pendapatan perusahaan ini akan semakin besar. Ini merupakan cara tercepat untuk mendapatkan dana karena setiap harinya pasti ada transaksi yang masuk dan perusahaan tersebut bisa memanfaatkan dana itu untuk kegiatannya. Jika kegiatan produksi mereka meningkat, tentunya laba yang bisa mereka dapatkan juga akan meningkat. Materi yang ketiga yaitu tentang manfaat Go Public. Yang pertama yaitu memperoleh sumber pendanaan baru untuk pembangunan baik untuk pendanaan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha adalah faktor yang sering terjadi atau kendala dalam banyak perusahaan. Perolehan dana dapat melalui penjualan saham kepada publik untuk mempermudah pengaksesan perbankan dan mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu memberikan kompetitif advantage untuk pembangunan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan tersebut akan memperoleh banyak keunggulan secara kompetitif untuk pembangunan usaha di masa yang akan datang. Misalnya melalui IPO, perusahaan berkesempatan untuk mengajak partner kerjanya seperti supplier dan buyer untuk menjadi pemegang saham. Yang ketiga yaitu melakukan merger atau akuisisi. Perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Yang keempat yaitu peningkatan kemampuan going concern. Kemampuan going concern ini bagi perusahaan merupakan kemampuan yang tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan kebangkrutan suatu perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai perusahaan.
Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja secara operasional dan kinerja keuangan umumnya akan menjadi dampak terdapat harga saham di bursa. Sekian yang biasa sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu ada keuntungan menjadi perusahaan yang go public. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Dengan menjadi perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di BI, setiap saat publik dapat memiliki data pergerakan nilai perusahaan. Dengan kata lain, kondisi keuangan perusahaan bisa diakses oleh publik. Setiap ada peningkatan kinerja operasional dan keuangan, hal ini akan berdampak terhadap harga saham di bursa efek, yang mana pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Peningkatan pada nilai perusahaan tentu akan berpengaruh pada peningkatan dan kepercayaan publik. Lalu yang kedua ada meningkatkan citra perusahaan. Jika saham telah tercatat di BI, informasi tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini tentu dapat menciptakan peluang dan pelanggan baru bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa, karyawan bisa mendapatkan insentif, misalnya berupa saham dengan melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan melalui proses go public, maka rasa memiliki karyawan akan meningkat. Lalu yang keempat, mempertahankan kelangsungan usaha. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas, sehingga masalah krisis yang sering dihadapi oleh perusahaan ini bisa dihindari. Lalu yang terakhir, insentif pajak. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Perusahaan yang sudah go public memiliki keuntungan. Yang selanjutnya yaitu ada konsekuensi go public. Yang pertama, manajemen transparan atau terbuka. Yang kedua, manajemen menjadi formal. Yang ketiga, mengikuti peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Yang keempat, kewajiban membayar dividen. Yang terakhir, berusaha meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahap ini yaitu tahap utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat, yaitu penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Yang keempat, tahap pencatatan saham di bursa efek setelah selesai penjualan saham di pasar perdana. Selanjutnya, saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga yang membantu proses go public. Yang pertama, penjamin pelaksana emisi atau lead underwriter. Dan yang kedua, akuntan publik atau auditor independen. Yang ketiga, penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan penentuan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar. Yang kelima, konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum, legal opinion. Slide selanjutnya adalah hal-hal yang perlu disiapkan agar perusahaan go public. Yang pertama, pembentukan tim IPO internal. Tim ini akan bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Dan yang kedua adalah mempertimbangkan beberapa hal-hal penting seperti yang pertama, berapa kisaran dana yang dibutuhkan
perusahaan dari IPO, berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh para pemegang saham sendiri, dan apakah perlu ada spin-off, merger, akuisisi, atau divestasi aset sebelum melakukan penawaran umum, dan apakah terdapat ketentuan perizinan dalam peraturan perjanjian sebelum IPO. Kemudian hal-hal yang ketiga yaitu tunjuk profesional eksternal. Selain menyiapkan tim internal, profesional eksternal juga harus dilibatkan dalam persiapan go public. Dan yang keempat, mengadakan RUPS dan mengubah anggaran dasar. Dalam tahap persiapan, perusahaan perlu mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan penetapan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Selanjutnya yang kelima yaitu menyiapkan dokumen-dokumen terkait. Dokumen-dokumen terkait seperti yang pertama, profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua, pendapat dari laporan pemeriksaan dari segi hukum dari konsultan hukum. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Yang keempat, laporan penilaian jika ada. Yang kelima, anggaran dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM. Dan yang ketujuh, prospektus yang berisi antara lain informasi yang terdapat pada dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Dan yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. PT KSEI atau dikenal dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Sebagai LPP di Pasar Modal Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Saham KSEI dimiliki oleh SRO, BEJ, BES, KPI. KSEI mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1998. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang akan IPO. Yang pertama, PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk atau KMDS. Yang kedua, PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Yang ketiga, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. Yang keempat, PT Puri Global Sukses Tbk. Yang kelima, PT Greenhouse Mulia Tbk. Dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.